Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Terima kasih. Oke, baik. Alhamdulillah hari ini sehat semua ya. Ya, alhamdulillah. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita mengawali pembelajaran kita. Sama-sama membaca doa ya. Dalam hal ini kita minta salah satu atau ketua kelas untuk memimpin kita untuk berdoa. Kepada ketua kelas silakan memimpin doanya. Kita berdoa. Berdoa dimulai. Amal Marzuki Kasim, Anissa Dwi Amara, Aryuni, Atika Farah Fadila Latif. Nanti yang tidak sudah pindah dikasih tahu ya. Azam Muyasar, Burhanuddin Arsyad, Dira Safika. Kemampuan awal kalian dalam hal materi pembelajaran kita hari ini ya. Oleh karena itu sebagai asesmen awal saya sudah buat mengupload soalnya itu di Google Form. Saya sudah share link di grup WA kalian, tinggal kalian mengerjakannya ya. Di situ ada 7 nomor soalnya, ada 7 nomor, silakan dikerja pilihan ganda. Nanti saya cek di email saya. Bagaimana peserta didik dapat menyebut nama-nama lain Al-Quran ya. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menjelaskan proses sejarah turunnya Al-Quran ya. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat mengurai prodigisasi turunnya Al-Quran. Itu tujuan pembelajaran kita, adik-adik sekalian. Terus yang berikut, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, kita juga menyampaikan bahwa langkah-langkah pembelajaran kita, yang pertama langkah pembelajaran kita sebentar itu, saya akan tampilkan beberapa gambar. Nanti adik-adik sekalian melihat dan mengomentari gambar tersebut. Yang kedua, nanti adik-adik sekalian
menyarankan untuk menyimak video pembelajaran. Ya, nanti setelah disimak video pembelajaran itu, di akhir menyimak video pembelajaran, adik-adik sekalian bisa mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan terkait hasil analisis video tersebut. Oke ya? Oke. Pertanyaan-pertanyaan itu juga bisa dijawab oleh teman-teman kalian. Silakan berargumentasi, berpendapat. Ya, jangan takut salah, berdasarkan analisis video pembelajaran yang sudah ditayangkan. Setelah itu, nanti saya arahkan kalian untuk duduk berdasarkan kelompoknya. Ya, setelah itu kalian akan mendiskusikan. Ada artikel yang nanti sebentar saya bagikan di setiap kelompok. Tetapi ingat, perintahnya di situ hanya disuruh buat resume. Tahu resume itu? Resume itu buat ringkasan dari artikel atau bacaan yang kalian akan baca. Ringkasan itu maksudnya adalah tulislah poin-poin pentingnya yang terdapat di dalam artikel tersebut. Ya, setelah kalian berdiskusi, nanti akan dipresentasikan di depan kelas secara bergilir. Ya, secara bergilir dipresentasikan di depan gilir. Kemudian selesai presentasi, silakan teman kelompok lain mau mengajukan pertanyaan atau masukan. Silakan akan diajukan. Ya, kita diskusi bersama. Saya minta semuanya aktif. Ya, semuanya partisipasi. Jangan takut salah. Nanti saya tanya, salah Ustaz. Tidak apa-apa. Ajukan pertanyaan. Ya, itu langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Paham ya? Oke. Baik. Sama-sama. Ayo. Ayo, silakan. Beberapa gambar yang terkait materi kita hari ini. Materi kita hari ini adalah membahas tentang sejarah turunnya Al-Quran. Ya, nanti saya akan tampilkan gambar. Silakan adik-adik sekalian angkat tangan mengomentari tentang gambar tersebut. Ya, apa yang Anda lihat? Apa yang Anda lihat? Silakan dikomentari. Ustaz, gambar ini menurut pemahaman saya seperti ini. Silakan saja. Ya. Paham ya? Oke, baik, kita mulai. Saya akan perlihatkan gambarnya. Kita lihat gambar apa ini? Buah apa itu? Buah Buah apa?
Buaira. Oke, yang lain. Ada yang berpendapat yang lain? Betul. Ada yang lain? Ya. Ada apa dengan gua ini? Tempat pertama kali Nabi di gua Hira. Ya. Ketika Nabi pada saat itu melihat situasi yang terjadi di kalangan bangsa jahiliyah bangsa Arab, maka dia merenung, bertahanus. Bertahanus itu artinya menyendiri. Disinilah tempatnya. Ya, berhari-hari Nabi di sini, lalu Nabi didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu. Surat apa yang pertama kali turun? Surat apa? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Oke. Kegiatan selanjutnya adalah mari kita menyimak video pembelajaran. Terkait dengan Al-Quran, itu berarti proses penurunan Al-Quran pertama kali dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, belum ke Nabi Muhammad SAW. Di proses pertama dari Lauh Mahfuz sudah ada firman Allah, diturunkan keseluruhan dari Al-Fatihah sampai dengan kemudian An-Nas, turun semua di langit dunia. Dia belum sampai kepada Nabi, baru sampai kepada Jibril alaihissalam untuk turunnya. Turun sekali. Kemudian setelah itu, sesuai dengan kepanjangan, baru diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bisa hari Jumat di bulan Ramadan tanggal 17 turun kemudian surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi Al-Maidah belum turun, An-Nisa belum turun. Karena Allah itu turun sebagian. Hanya proses turun dari Lauh Mahfuz ke langit dunia sebelum turun kepada Nabi diturunkan seluruhnya. Proses seperti ini. Ada bantuan dari pusat akan turun ke Soreang. Kan biasanya ke Soreang dulu kan? Datang dulu kemudian ke posko terdekat ke gedung sate misalnya. Dari gedung sate baru kemudian disebarkan. Soreang berapa wilayahnya? Sampaikan. Terus, nah, proses pertama disebut dengan anzalan namanya. Memberi kesempatan kepada adik-adik sekalian bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait penjelasan saya tadi, terkait gambar yang kita sudah amati bersama maupun video yang kita sudah simak bersama. Ya, mungkin di antara adik-adik sekalian ada yang belum paham atau belum mengerti yang harus dipertanyakan, ya. Tapi ingat, pertanyaan ini silakan dijawab oleh teman kalian sendiri. Ya, silakan teman yang lain yang bisa menjawab angkat tangan dan silakan menjawab pertanyaan dari temannya. Baik ya, kepada teman-teman adik-adik sekalian, mungkin ada pertanyaan terkait dengan materi gambar yang kita amati dan video yang sudah ditampilkan tadi. Dipersilakan kepada adik sekalian. Silakan sebut namanya siapa? Apa pertanyaannya? Besar sedikit, bagaimana? Bagaimana proses penyaluran? Iya, pertanyaan dari teman kita ini luar biasa. Tepuk tangan dulu. Pertanyaannya dia adalah berdasarkan simak video tadi itu, dia masih bingung tentang bagaimana proses turunnya Al-Quran itu. Silakan teman-teman yang lain yang bisa menjawab, angkat tangan, ayo. Oke, ada teman kita yang bisa menjawab. Silakan Ana. Sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu menurunkan Al-Quran secara menyeluruh di langit dunia. Dikumpulkan
Dzulhijjah, kemudian diturunkan secara bertahap, ayat demi ayat, di waktu yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan selama kurang lebih 23 tahun. Dan Al-Quran pertama kali turun pada 17 Ramadan saat usia Rasulullah 40 tahun. Dan wahyu yang pertama diterima Nabi Muhammad SAW, yakni Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Waktu itu Nabi Muhammad SAW sedang mengasihkan diri untuk menenangkan pikiran dan batin di Gua Hira. Nah, oke, terima kasih kepada teman-teman. Ayo, lanjut. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan. Silakan, namanya siapa? Ayo. Oke, dipersilakan. Ayo teman yang lain dengar. Apa berapa periodisasi turunnya Al-Quran dan berapa lama Nabi berdakwah di Mekah dan di Madinah? Oke, silakan yang bisa menjawab. Ya, silakan. Periodisasi Makkiyah dan Madaniyah. Ayo yang lain. Dan Nabi berdakwah di kota Mekah selama 12 tahun 5 bulan dan menerima sebanyak 86 surah. Sedangkan di Madinah selama 9 tahun 9 bulan dan menerima sebanyak 28 surah. Oke, silakan. Sudah. Oke, baik. Kita beri tepuk tangan dulu. Selanjutnya pertanyaan lagi ada? Ada pertanyaan lagi? Oke, kita beri kesempatan. Ayo. Apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ayo, Ana, silakan. Al-Quran adalah sekelompok sahabat Nabi yang bertugas membaca dan mempelajari dan mengerjakan Al-Quran. Oke. Berarti bukan Al-Quran ya, Al-Qura. Al-Qura itu artinya sekelompok sahabat Nabi yang ditugaskan oleh Nabi untuk membaca, mempelajari dan mengajarkannya. Itu namanya Al-Qura. Ya, Al-Qura ini adalah sekelompok sahabat Nabi yang ditugaskan untuk membaca, mempelajari dan mengajarkan Al-Quran ini kepada sahabat-sahabat Nabi. Pada diskusi kelompok. Jadi Ustaz akan membagikan kertas majalah ini untuk satu kelompok. Tugas kalian, saya sudah menemukan artikel tentang sejarah turunnya Al-Quran. Tugas kalian hanya membuat ringkasan atau isu. Ya, hasil diskusi itu tulis di kertas ini. Saya berharap semuanya partisipasi aktif. Ya, saya beri waktu untuk diskusinya hanya 35 menit. Lanjut ke presentasi dari hasil diskusi kelompok kalian tadi. Kita tadi sudah berdiskusi, berbagi pikiran dengan temannya, lalu pikiran-pikiran kalian itu ditulis dan dituangkan di sini di dalam lembar ilkaf ini. Para kelompok 4 dipersilakan dengan teman-temannya, silakan berdiri, jangan membelah kaki hasil kalian punya pekerjaan.
Al-Qur'an bisa penuh makna dan itu. Sejarah turunnya Al-Quran adalah salah satu kisah yang sangat penting di dalam agama Islam. Al-Quran merupakan kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW yang melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran berisi ajaran yang memberikan pedoman tentang segala aspek kehidupan. Sejarahnya turunnya Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW untuk membimbing umat manusia. Turunnya Al-Quran merupakan peristiwa besar yang sekaligus menyatakan kedudukannya bagi penghuni langit dan bumi. Peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dikenal dengan istilah Nuzulul Quran. Merupakan peringatan turunnya Al-Quran pertama kali dari Lauhul Mahfuz pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Nuzul memiliki arti menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kelompok lain mungkin ada pertanyaan. Jadi, pertanyaannya apa nih? Berapa surah yang turun saat periode Madinah? Berapa surat yang diturunkan pada saat periode Madinah? Silakan, Yazkia. 28 surat. Bagaimana, Belis? Mas, yang lain, kelompok lain. Berapa Sudah. Ada di sini, coba. Ayo, apa pertanyaannya? Dari kelompok mana? Perkenalkan kami dari kelompok 1 mau bertanya. Apa surah yang diturunkan dari Madaniyah? Ada jumlahnya, ada berapa dari Madaniyah? Oke, jumlahnya. Tadi sudah dijawab itu, anak. Oh, Makiyah. Makiyah Ustaz. Ya, berapa jumlah surat yang diturunkan? Betul sekali. Berapa? 8 surat. Kelompok lain. Silakan. Bagaimana semuanya? Ada kesimpulan dari semua itu. Baik, adik-adik sekalian, kita sudah mengamati gambar, menyimak video, dengar penjelasan, kemudian sampai di diskusi dan presentasi diskusinya. Terakhir itu Ustadz menyimpulkan dari diskusi yang kalian sudah lakukan tadi. Pertama, proses turunnya Al-Quran itu adalah Nabi menerima wahyu itu selama 23 tahun dengan 2 periodisasi. Ada periode Madaniyah, ada periode Makkiyah. Terus yang berikut, Nabi selama di Makkiyah itu menerima surat itu sebanyak 8 surat. Lamanya Nabi berdakwah 12 tahun 5 bulan. Setelah itu dia hijrah ke kota Yasrib atau kota Madinah. Nabi berdakwah di sana bertemu dengan kaum Ansor, ya. Kalau rombongan para nabi itu namanya kaum Muhajirin. Dijemput oleh para masyarakat, para umat yang ada di Madinah namanya kaum Ansor. Disambut kedatangannya pada Rasulullah SAW bersama keluarga. Nabi berdakwah di sana selama 9 tahun 9 bulan. Kalian saya kira itu kesimpulan materi yang perlu kita pelajari pada saat ini. Ya. Terus yang berikut ada sekalian. Setelah ini sebelum kita akhiri, saya akan kasih soal kepada kalian sebagai tes formatif. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, selanjutnya saya informasikan besok juga kita akan bertemu kegiatan yang sama
masuk pembelajaran yang berbeda. Materi tentang hikmah mempelajari Al-Quran. Ya, baik adik-adik sekalian, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita akhiri dengan berdoa secara bersama. Kepada ketua kelas, pimpin doanya. Sikap berdoa. Berdoa